Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agus Data. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang tips dan triks untuk mengatasi keguguran berulang. Mengatasi keguguran yang berulang. Kita ikuti video berikut ini. Kita berada di Pantai Uinian, pantai Pulau Semau yang sangat indah. Banyak kasus wanita hamil 2 bulan, 3 bulan mengalami keguguran. Keguguran bisa terjadi 2-3 kali sebelum hamil 20 minggu atau 5 bulan. Yang ini dikenal dengan keguguran berulang. Keguguran sering terjadi oleh banyak faktor risiko. Salah satunya adalah kelainan-kelainan daripada kromosom, kemudian oleh karena kelainan daripada imun pada wanita tersebut, kemudian ada infeksi bakteri vaginosis, kemudian ada gangguan trombofilia, kemudian ada kelainan anatomi rahim atau mulut rahim, kemudian ada masalah gangguan endokrin, dan tentunya yang paling banyak adalah masalah idiopatik. Tapi sahabat-sahabat sehat, tentunya penyebab-penyebab tadi bisa kita tanggulangi, bisa kita tangani, ya. Dan yang penting, sahabat-sahabat sehat harus mengetahui faktor-faktor risiko yang bisa terjadi keguguran berulang. Yang pertama, usia. Usia wanita yang paling optimal hamil antara umur 20-35 tahun dan menambah perburukan pada usia wanita yang di atas 40 tahun. Artinya, di atas usia 40 tahun sebaiknya wanita tersebut stop hamil. Risiko selanjutnya adalah merokok. Merokok pasif, merokok aktif untuk wanita. Kalau yang aktif tentunya membuat kerusakan-kerusakan pada perjalanan kehamilan, dan banyak yang membuat gangguan kalau dalam hal sebelum konsepsi, sebelum terjadinya kehamilan pada laki-laki yang gangguan sperma. Berikutnya faktor risiko alkohol. Jadi minum alkohol, kemudian konsumsi kopi, kafein, kemudian faktor risiko pekerjaan dan paparan zat kimia yang menentukan terjadinya keguguran yang berulang. Faktor risiko yang lain adalah stres. Wanita yang mengalami keguguran sangat berhubungan dengan stres. Tetapi stres tidak terbukti memang langsung, tidak langsung berhubungan dengan keguguran yang berulang. Kemudian faktor risiko obesitas, kegemukan buat wanita-wanita dan ibu yang gemuk dengan body mass index-nya lebih dari 30, sebaiknya mengurangi BMI-nya, berat badannya, sehingga berat badan ideal 20-30. Kemudian obesitas sendiri
di atas 30 atau terlalu kurus berisiko juga mengalami keguguran berulang. Terlalu kurus berhubungan sama hormon, gangguan hormon, dan terlalu gemuk atau membuat gemuk akan terlalu berhubungan sama kelainan-kelainan daripada metabolik, tentunya gangguan hormon insulin. Baik, sahabat-sahabat sehat, masalah-masalah keguguran yang berulang, penyebabnya adalah, yang pertama adalah kelainan kromosom. Untuk kelainan kromosom tentunya pemeriksaan tidak memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, dan yang memerlukan penanganan adalah masalah kelainan daripada endokrin. Di sini kelainan endokrin terutama masalah kelainan hormon dan kelainan metabolik atau hormon metabolik dan hormon reproduksi. Hormon metabolik seperti kelainan gula darah dan kelainan tiroid, dan sebagainya. Kelainan tiroid ini bisa di pemeriksaannya untuk mengetahui pada keguguran yang berulang sampai 2 kali, sebagainya bisa diperiksa hormon-hormon tiroid terlebih dahulu. Kemudian untuk kelainan darah bisa pemeriksaan darah, dan untuk yang resistesi insulin, dan ini memang perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter penyakit dalam sebagai kompetensinya. Untuk kelainan-kelainan yang lain seperti imunologi, di sini memegang peranan anti-postprandial syndrome. Pemeriksaan ini kalau bisa diperiksa yang sudah 2 kali keguguran berulang, sebaiknya diperiksa anti-postprandial syndrome. Kemudian untuk yang trombofilia tidak perlu banyak. Di sini mungkin saat penanganannya bisa dilakukan dengan obat antikoagulan dan anti-agregasi trombosit. Untuk infeksi bakteri, penanganannya dengan pemberian antibiotik. Dan untuk masalah kelainan anatomi terutama pada kelainan pada rahim, bisa dilakukan pembedahan untuk mengkoreksi kelainan pembedahan pada rahim, seperti kelainan anatomi rahim yang 2 rahim, kemudian kelainan pada rahim yang bentuk 1 arah, itu bisa dilakukan pembedahan. Dan kelainan pada serviks, masalah-masalah kelemahan pada serviks adalah bisa dilakukan operasi untuk mengkoreksi masalah-masalah pada serviks. Jadi untuk yang sahabat-sahabat, untuk wanita-wanita yang keguguran sampai 2 kali, yang pentingnya adalah pemeriksaan pertama, pemeriksaan tiroid, kemudian pemeriksaan anti-postprandial syndrome, dan kelainan-kelainan endokrin. 3 hal tersebut sebaiknya diperiksa dulu dalam hal menegakkan apakah ada kelainan tersebut pada kasus keguguran tersebut. Baik, untuk kelainan di endokrin, terutama di hormon reproduksi, yang perlu diperiksa pada abortus keguguran berulang adalah pada kelainan-kelainan di polycystic ovarian syndrome. Itu bersama dengan kelainan pada fase setelah haid, masalah fase-fase luteal defect, itu bisa penanganannya dengan cara stimulasi ovarium dan obat-obat gonadotropin. Dan untuk kelainan pada hormon prolaktin yang berlebihan, bisa dilakukan penanganan dengan pemberian agonis dopamin. Untuk kasus kelainan karena trombofilia, kita akan pikirkan bagaimana
adanya hiperkoagulasi, dan tentunya dengan obat-obatan antikoagulan dan anti agregasi trombosit bisa mengatasi. Kemudian faktor hormonal, jadi hormonal yang endokrin metabolik tadi, dan hormonal yang reproduksi. Untuk penanganan untuk kelainan keguguran yang berulang yang di luar dari kelainan kromosom, endokrin, imunologi, ada satu penyebab yang tidak bisa dimasukkan dalam kelainan tersebut, yaitu kelainan yang idiopatik. Dan kelainan ini setelah penanganan, pemeriksaan dan penanganan seperti pemeriksaan disebutkan tadi normal, dan menyimpulkan bahwa ini adalah kelainan yang idiopatik yang tidak bisa dimasukkan, yang bisa dijelaskan. Dan penanganan untuk kelainan idiopatik ini antara lain dengan pemberian asam folat untuk mencegah kelainan-kelainan daripada tabung saraf, kemudian vitamin D, kemudian pemberian daripada progesteron, derivat progesteron yang membantu dalam mencegah keguguran berulang. Demikian video singkat kami. Harapannya untuk wanita yang mengalami keguguran sampai 2 kali ataupun lebih, diharapkan melakukan pemeriksaan yang tadi untuk mengetahui masalah penyebab daripada keguguran, dan bisa nantinya dilakukan penanganan sesuai dengan penyebab daripada keguguran tersebut. Harapannya wanita tersebut bisa nanti hamil dan hamilnya sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Dan saya inginkan dengan indahnya pantai-pantai yang ada di Nusa Tenggara Timur membuat semangat buat pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Demikianlah video singkat kami ini tentang bagaimana penanganan daripada keguguran yang berulang. Harapan saya tetap buat sahabat-sahabat wanita-wanita yang masih berjuang untuk mendapatkan kehamilan, mengalami masalah keguguran berulang, tetap semangat dan tetap berusaha untuk mengatasi masalah-masalah keguguran yang berulang, dan nantinya bisa mendapatkan kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat.